Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita bakal ngobrol ChatGPT, tetapi alamatnya bukan di chat.openai.com. Kita bakal ngomong tentang AI tool yang lain dengan alamat website yang lain, yang mesinnya sama seperti ChatGPT. Model interaksinya sama seperti ChatGPT gitu ya, ngobrol, chatbot gitu. Alamatnya teman-teman bisa akses di Humata gitu, Humata gitu. Nggak begitu yakin cara membacanya, itu Humata mungkin ya, humata.ai gitu. What it's supposed uh, to pronounce gitu, kira-kira gitu. humata.ai gitu, humata.ai gitu ya. Teman-teman silakan akses. Ketika teman-teman klik alamatnya, landing page-nya kira-kira seperti ini, menarik karena tagline-nya gitu, ChatGPT for your files. Kemudian di bawahnya ada apa namanya? Ada informasi yang menurut saya promosinya menarik gitu. Create reports 100 gitu times faster gitu, understand technical paper 100 times faster, semuanya 100 times faster gitu. Kemudian ask question and get answer about any file instantly. Jadi menarik, menarik banget awalannya. Itu kemudian di awal ada apa namanya informasi sederhana gitu, tetapi saya tunjukkan saja. Oke, cara pertama untuk menggunakan si humata.ai ini adalah teman-teman harus login dulu, sign up dan login dengan email. Tidak ada komplikasi yang aneh sih tentang daftarnya gitu. Yang penting daftar, masukin password untuk akunnya dan selesai gitu. Tidak aneh-aneh. Ketika sudah, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya, di mana teman-teman akan diarahkan ke halaman kosong, dan teman-teman diminta untuk upload PDF gitu. Upload PDF yang ingin dianalisa. Tinggal di drag and drop saja boleh, gitu. Tinggal di drag and drop, dan kemudian ketika di drag and drop, nanti muncul PDF-nya di sini, gitu ya. Muncul PDF-nya di sini. Dan di sebelah kiri, itu muncul kolom chatting, mirip seperti ChatGPT gitu, di mana teman-teman bisa bertanya sesuatu yang berkaitan dengan paper yang teman-teman upload ini gitu. Jadi ini saya pakai ini saya pakai untuk membaca paper saya dengan lebih cepat gitu. Em, Mungkin tidak 100 kali lebih cepat ya, tetapi bahwa AI seperti ini itu jelas bagi saya sebagai seorang peneliti gitu ya, merevolusi cara saya membaca paper, dan cara saya mensintesa hasil apa ya, hasil dari apa yang saya baca gitu di paper tersebut gitu. Yang tadinya harus membaca full gitu, sekarang saya bisa mulai dengan sesuatu yang lebih lebih sederhana gitu. Saya bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang papernya, dan saya bisa langsung langsung tahu jawabannya tanpa harus membaca semuanya gitu. Kira-kira ya, saya tunjukkan. Saya sudah mulai dengan apa namanya, pertanyaan pertama. Jadi saya masukin PDF-nya, kemudian di sebelah kiri saya bertanya satu pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ini, what is the methodology? Kemudian memang butuh waktu ya, memang butuh waktu bagi si Humata AI ini untuk menjawab pertanyaan saya. Tetapi ketika ketika sudah muncul jawabannya, yang menarik adalah ini pertanyaannya, ini jawabannya. Begitu saya klik, dia akan mengarahkan saya langsung ke apa namanya, ke tempat di mana jawabannya ada gitu ya, jawabannya ada, dan jawabannya itu terletak di halaman 4, 5, dan 6. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul mengarahkan kita ke jawaban dari pertanyaan kita. Dan menariknya adalah halamannya kan 4, 5, 6 ya. Tapi oleh si Humata itu jawabannya disarikan menjadi informasi yang concise gitu ya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ternyata ini tuh, tanpa harus membaca banyak hal. Menarik gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. What is the research? Ya, from this study misalkan. Ya. Beberapa kali saya pakai memang butuh waktu ya. Jadi tidak seinstan si ChatGPT langsung ya. Itu ya enggak juga gitu. Jadi memang ada waktu di mana si Humata AI ini akan berpikir gitu, mencarikan jawabannya gitu, dan kemudian menawarkan kita. Nah, ini loh jawabannya gitu. Nah, ketemu nih.
Tuh, jawabannya ini, pertanyaannya adalah what is the research gap from this study? Jawabannya ini dan bisa dilihat jadi jawaban yang dibuatkan oleh Humata ini diambilkan dari halaman-halaman ini. Nah, kemudian kira-kira kalau saya boleh bilang, jawaban dari pertanyaan saya adalah ini. The research gap from this study is that it only examine the effects of bla 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 bla. Kalau teman-teman hanya butuh informasi-informasi yang spesifik lewat paper yang teman-teman mau baca, pakai Humata ini jelas merevolusi cara baca teman-teman. Yakin. Jelas saya sudah banyak mengurangi print-printan print-printan paper saya gitu. Dan yang terjadi adalah ketika kita misalkan ya, kita download PDF jurnal atau paper gitu ya yang mau kita pakai untuk penelitian kita, itu seringkali kita download, namanya kita rapikan, kita masukkan ke foldernya namanya cantik, tetapi hanya berhenti di folder itu gitu. Satu ya, yang terjadi kemudian kita jadi hoarders, hoarders PDF gitu, peneliti itu yang hoarding PDF. Itu satu. Yang kedua, keluar dari folder itu dan dicetak, tetapi yang terjadi adalah kita hoarding print-printan PDF yang mungkin tidak kita baca atau kita baca sedikit tapi males dan kemudian akhirnya jadi sampah kertas gitu. Dengan AI seperti ini jelas menurut saya ya ini merevolusi cara cara baca, cara membaca, cara mensintesa, cara mengekstrak informasi dari paper atau jurnal yang kita inginkan gitu. Saya tidak ingin ngomong banyak, teman-teman silakan explore sendiri, mumpung masih gratis gitu. Karena ada beberapa developer yang mulai ketika ngobrol, bisa kayaknya saya mau ngasih harga untuk jasa AI tool saya gimana menurutmu gitu. Ada beberapa tool sudah mulai mulai seperti itu gitu ya. Karena usernya semakin banyak, demand-nya semakin tinggi gitu. Jadi mulai menawarkan harga gitu. Ini masih gratis jadi masih bisa kita pakai gitu ya. So far bagi para guru, bagi para dosen, bagi para peneliti khususnya yang sedang ingin membaca paper bisa pakai Humata untuk membantu teman-teman sekalian dalam memproses informasi yang ingin didapatkan dari jurnal atau paper yang teman-teman sudah download PDF-nya. So that's it. Terima kasih sudah nonton. Kita bikin pendek videonya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video-video berikutnya. Masih tetap akan membahas banyak generative AI tools yang available di market. Kebanyakan free, yang banyakan free gitu. Dan tentu saja in particular, saya tetap akan ngomong tentang ChatGPT dan fitur-fiturnya yang bisa membuat kerja kita atau workflow kita lebih efektif dan efisien. So, see you in the next video. Bye.